Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari tentunya semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan di dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Lukas pasal 17. Di dalam Lukas pasal 17 ini kita akan melihat perikop yang pertama ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkannya ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu jikalau saudara-saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Puji nama Tuhan. Ini di dalam ayat 1 sampai 6 ini ada beberapa nasihat Tuhan untuk kita memperhatikannya. Tema renungan kita pada saat ini yaitu iman yang benar memampukan kita melakukan firman Tuhan. Tentunya iman kepada Tuhan Yesuslah itu adalah iman yang benar yang menjadi dasar orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Iman itu harus mengandung 3 unsur, yaitu mengenal, mempercayai, dan mengandalkan. Mengenal, mempercayai, dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan juga penolong dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, penulis kitab Lukas ini adalah Lukas sendiri. Ia seorang tabib berkebangsaan Yunani. Dan kitab Lukas ini adalah salah satu kitab Injil dari keempat kitab Injil lainnya. Dalam catatan pasal 17, khususnya perikop pertama ayat 1 sampai 6, mencatat siapa saja yang terlibat, tokoh-tokoh yang terlibat. Tentunya ada Tuhan Yesus yang memberikan nasihat, lalu kemudian ada murid-murid atau dikatakan di dalam ayat 5 rasul-rasul yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Nasihat Yesus kepada murid-muridnya ini merupakan nasihat untuk memperlengkapi mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa yang pertama akan ada penyesatan. Yesus memberitahu mereka supaya mereka dapat berhati-hati akan penyesatan-penyesatan yang ada. Kemudian nasihat yang kedua adalah menegur dan menasihati orang-orang yang berbuat salah atau orang-orang yang berdosa. Lalu yang ketiga, nasihat yang ketiga, mengampuni. Ayat 3 juga mengatakan, ampunilah mereka. Lalu ayat 4 juga berkata, bahkan jikalau ia berdosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Perintah tentang pengampunan 7 kali lipat, yang artinya pengampunan yang tidak terbatas. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, tampaknya membuat tekanan yang cukup besar pada iman murid-murid. Karena murid-murid sadar akan kelemahan mereka, entah itu mereka cepat emosi, menyimpan dendam dan sebagainya, sehingga mereka berkata dalam ayat 5, tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Tambahkanlah iman kami, kata murid-muridnya, maksudnya agar mereka dapat mengampuni dan tidak menyinggung dan tersinggung. Dan dalam ayat 6, Yesus menjawab mereka. Saya akan membacakannya ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini,
terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebutir biji sesawi, artinya dengan iman sebutir biji sesawi saja mereka dapat mengatasi semua godaan. Dan bahkan hal yang mustahil seperti mencabut pohon ara lalu ditanam di laut pun, artinya suatu hal yang mustahil pun dapat mereka mengatasinya. Mereka dapat mengampuni, mereka dapat melakukan apa yang Tuhan nasihatkan kepada mereka. Ungkapan tambahkanlah iman kami ini bukan supaya para murid-murid dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Ungkapan ini bukan supaya mereka dapat melakukan mujizat-mujizat, bukan. Tetapi ungkapan ini merupakan peribahasa yang menandakan bukan pekerjaan mujizat, melainkan supaya mereka melakukan hal-hal yang sulit atau hal-hal yang susah yang melampaui batas kemampuan mereka, yaitu firman Tuhan. Supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan. Para rasul menyadari perlunya peningkatan iman, dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa memiliki iman itu sudah cukup bagi mereka, supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan atau nasihat yang Tuhan Yesus telah sampaikan atau berikan kepada mereka. Nah, di dalam interpretasi, kita masuk pada interpretasi. Nah, seberapa pentingnya iman bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita hanya sekedar beriman atau tidak memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar beriman? Biarlah kita yang mendengarkan mempunyai iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan kita. Memang terkadang Tuhan mengizinkan banyak tantangan, masalah terjadi dalam kehidupan kita, yaitu untuk supaya kita lebih kuat tentunya iman kita dalam Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa makna yang akan saya bagikan, yaitu yang pertama, perlunya iman untuk melakukan firman Tuhan. Pernyataan murid-murid dalam ayat 5, tambahkanlah iman kami, itu supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan atau nasihat Yesus. Dalam nasihat Yesus dalam ayat 4, yaitu supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 7 kali, yang berarti tanpa batas kita mengampuni mereka. Tentunya hal itu harus dilakukan karena itu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mempunyai iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apapun kesalahan yang mereka perbuat kepada kita. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan kepada mereka, tetapi mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan katakan, ampunilah mereka. Tanpa batas, ampunilah mereka. Iman kepada belas kasihan Allah yang mengampuni akan memampukan kita untuk mengatasi kesulitan terbesar dalam mengampuni saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, demikian pula segala sesuatu mungkin bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Lalu makna yang kedua, bentuk iman yang benar, yaitu kita mau mengampuni atau melakukan firman Tuhan. Memang susah atau sulit untuk kita mengampuni, tapi Tuhan sendiri yang menasihatkan untuk kita mengampuni. Berarti kita harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Marah tentunya boleh, tapi jangan hidup dalam kemarahan. Jangan hidup dalam kebencian atau akar pahit. Jadi kita belajar, jika kita mempunyai iman yang benar, maka kita akan mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Kita mempunyai satu teladan yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita atas setiap kesalahan dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, karena kita mempunyai teladan iman yang benar, kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, kita belajar untuk kita mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Amin. Di dalam Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jika kita mengampuni siapapun yang bersalah pada kita, Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita yang kita perbuat kepada orang lain dan juga kepada Tuhan tentunya. Puji nama Tuhan. Dan menjadi aplikasi bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, yaitu tentunya yang pertama, terus belajar
mempunyai iman yang benar supaya kita dapat mengampuni. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, kita perbuatlah juga demikian, yaitu mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengampuni, berarti kita melakukan firman Tuhan. Lalu, aplikasi yang kedua tentunya iman yang benar membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, maka itu dapat menghambat kita dalam pertumbuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Iman yang benar membuat kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita belajar untuk kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mau bertumbuh, sebelum kita mau berbuah, kita terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Supaya itu tidak akan menghambat kita dalam bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Tentunya saya percaya kita semua rindu untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita. Dan sebelum itu, kita belajar untuk kita mau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa di sekitar kita akan melihat dan kita akan menjadi berkat di sekitar mereka. Amin. Saya percaya bahwa kita semua ingin menjadi berkat. Dan oleh sebab itu, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, memiliki iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang mengampuni setiap kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa. Kiranya kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan yang menambahkan iman kepada kami Tuhan. Supaya kami dapat memiliki iman yang benar. Supaya kami juga dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Engkau memberkati keluarga GPD saya Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan yang selalu menyertai dan menolong mereka. Terima kasih ya Allah. Telah menunjukkan kasih kepada keluarga GPD Saya Magelang melalui Kristus yang telah mati untuk keluarga GPD Saya Magelang. Sekarang keluarga GPD Saya Magelang telah dibenarkan oleh darah Kristus, diperdamaikan dan diselamatkan. Keluarga GPD Saya Magelang bermegah dalam Allah oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.